Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib dan isya yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang ada bermajlis, dan terakhir pembahasan kita yaitu di antara adab bermajlis, janganlah seseorang sering-sering membuat majlis di samping-samping jalan. Ini hanya sekedar resume ulang. Hendaknya seseorang menjauhkan dirinya daripada bermajlis di samping-samping jalan, kecuali dia mampu melakukan 5 perkara. Yang pertama, menahan pandangan mata, kemudian menjauhkan gangguan apapun yang ada di jalan, lalu menjawab salam dan melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Kalau 5 perkara ini bisa kita lakukan, barulah Rasulullah mengizinkan untuk duduk di samping jalan. Nah, kemudian di antara adab bermajlis juga diajarkan berdasarkan hadis Nabi, hendaknya seseorang merapat waktu belajar dalam sebuah majelis ilmu. Seseorang merapat dan melingkar, artinya melingkari gurunya, itu yang terbaik. Jadi jangan seorang berpencar-pencar. Kalau seandainya jumlah jemaah yang mengikuti pengajian ramai, maka seperti begini, alhamdulillah sudah mengikuti tuntunan dari Nabi SAW. Tapi kalau tidak ramai, janganlah seseorang memilih pojok-pojok masjid, duduklah merapat, melingkar di depan gurunya. Itu lebih berkah dan lebih bermanfaat. Jadi keberkahan itu tidak mesti kadang-kadang kita mengerti apa yang disebutkan oleh guru tersebut. Tidak semua orang mampu menangkap. Kadang-kadang hanya faham ketika diberikan ilmu, keluar dari pintu masjid langsung hilang, ditutupi oleh banyaknya kredit. Jadi, tapi keberkahan Allah beri. Artinya dengan merapat keberkahan Allah beri. Hidup berjamaah merapat itu tetap Allah beri keberkahan. Walaupun waktu kita pulang istilahnya pengajian penuh, kita bilang Ustaz Fulan dan Bu Fulan kuasanya lebih adanya Bu Fulan itu, tapi tetap keseriusan kita datang Allah beri keberkahan. Bagi kita yang sudah berumur lanjut, kadang-kadang kita tidak tahu lagi urutlah, mana boleh urutlah. Jadi begitu cara duduk dalam majelis. Kemudian memberi salam baik ketika datang maupun ketika berpisah. Ini kalau berada di luar majelis ilmu. Biasa sudah lihat orang berkumpul datang dengan salam, mau berpisah pun memberi salam. Salam pertama dan salam yang terakhir sama pahalanya, sama mulianya, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian apabila seseorang datang ke dalam majelis, maka hendaknya dia duduk di tempat yang ada tempat yang lapang. Jangan memaksa-maksa untuk duduk di tempat yang sempit. Jadi orang pun yang sudah duduk, maka disuruh oleh Allah tawassa'u, untuk berlapang-lapang. Dan janganlah seseorang duduk, janganlah seseorang datang memisahkan di antara dua orang. Rasulullah SAW berkata, la yajlisu baina rajulaini illa bi idznihima. Janganlah seseorang datang
lalu duduk di antara dua orang yang sudah duduk merapat, kecuali dengan izin di antara keduanya. Ini ada teman sengaja duduk merapat, datang kita tiba-tiba langsung kita belah di tengah mereka, kita duduk di antara mereka. Sampai dua temannya bingung, aku mau begitulah kira-kira. Jadi tidak ada babi ibu langsung duduk di antara dua orang yang sudah duduk merapat dalam majlis. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dengan derajat yang sahih, Rasulullah mengatakan, la yahillu lirajulin ay yufarriqa baina al-itsnaini illa bi iznihima. Tidak halal bagi seseorang yang datang ke majlis lalu memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk, kecuali dengan izin keduanya. Di izin keduanya maksudnya orang itu yang mengatakan tempat ini ada tempat saya duduk di sini. Jadi jangan pisahkan dua orang. Yang mungkin mereka nyaman kalau berdua duduknya, tidak nyaman mungkin dengan orang lain. Mungkin kalau dengan orang lain dia ada ragu-ragu, takut kena corona macam-macam. Kalau dengan berdua itu sudah nyaman. Baik, berikutnya ada berikutnya dalam majlis, ada yuqima ahadan min majlisihi summa yajlis fihi. Janganlah seseorang membangunkan orang yang sudah duduk lebih dahulu lalu dia duduk di tempat orang tersebut. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, la yuqimu ar-rajula min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Janganlah seseorang menyuruh bangun orang lain lalu kemudian dia duduk di tempat orang tersebut. Tidak dibolehkan. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Tapi carilah tempat yang lapang. Jadi jangan orang sudah duduk duluan lalu kita mengatakan geser. Padahal orang itu tidak ada tempat lagi. Kita suruh geser lalu kita duduk di tempatnya. Nah, ini sangat-sangat dilarang dalam sebuah majlis. Jadi cari duluan tempat-tempat yang bisa duduk. Jangan suruh geser orang lalu kita menggantikan tempatnya. Dan ini menunjukkan tingginya akhlak seseorang. Tapi kalau kita suruh geser-geser orang sedangkan tempat lain masih ada, menunjukkan tentang kita ini kurang belajar tentang adab. Jadi orang yang kurang adabnya walaupun berilmu tinggi tetap tidak suka. Jadi jemaah maka Allah SWT dalam urusan duduk-duduk di masjid ini, dalam majlis ilmu itu tidak ada beda, baik pejabat maupun yang tidak punya jabatan, itu tidak ada beda. Tidak ada satu suruhan pun satu masjid wajib menyediakan tempat khusus untuk presiden, bupati, wali kota harus berada di saf awal. Tidak. Karena masjid ini milik Allah. Wa annal masajida lillah dalam surah Al-Jin. Semua masjid kalau sudah diwakafkan oleh manusia, maka semuanya adalah milik Allah. Tidak ada beda. Jadi sebuah kesalahan apabila seseorang memuliakan seseorang karena jabatannya, padahal mungkin karena jabatannya lah dia tidak tahu kezalimannya. Jadi siapa yang datang duluan dia berhak di depan. Saf pertama itu fadilah yang besar. Siapa yang datang duluan dalam acara apapun, baik Jumaat, salat 5 waktu, majlis ilmu, yang datang duluan dia berhak mendapatkan kelebihan dari Allah. Oh, ada sedikit bisa dipisahkan yang ini dari sampai beberapa orang dikosongkan. Itu dikosongkan oleh pengurus bukan untuk pejabat, tetapi untuk yang mengurusi masjid, orang iqamah, imam atau khatib. Jangan sampai orang setelah iqamah anak berbawa aja ada kok. Jadi dia sudah iqamah, lalu kemudian begitu lihat ke belakang tidak ada tempat. Akhirnya terpaksa putar dari belakang ke belakangnya. Kalau kemudian begitu tidak mau lagi jadi masjid. Jadi ini duduk ini Allah SWT mengutamakan yang lebih duluan. Makruh hukumnya mana? Mendahulukan orang lain dalam perbuatan ibadah, makruh. Dalam qawaid fikih itu diajarkan dalam kitab Asy-Syafaah Imam Syafi'i juga menyebutkan salah satu qawaid
dalam mazhab Syafi'i dan juga sama dengan mazhab yang lain, disebutkan al-izaru fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang lain dalam bidang ibadah makruh, tapi selain ibadah mahbub disukai. Salah kita kalau seandainya kita keluar datang lalu kita mengatakan ke orang, silakan Pak, Bapak ke depan Islam awal saja. Makruh, orang ini tidak baik. Dalam pandangan Allah orang ini tidak baik. Kalau seandainya kita mau berwudu, makruh seandainya kita mendahulukan orang lain. Wudu orang lain, kita masih berdiri dengan rokok atau berdiri saja. Awal orang lain, makruh. Dalam urusan ibadah apapun makruh mendahulukan orang lain. Kita lah yang lebih dahulu harus mengejarnya, karena Allah dalam beberapa ayat menyebutkan urusan akhirat fastabiqu, berlomba. Yang namanya berlomba siapa duluan dapat? Yang duluan dapat saf awal dialah yang memenang. Jadi kebiasaan orang tidak mengejar urusan akhirat, tapi urusan dunia, masya Allah luar biasa tidak. Urusan akhirat dia malah melambat-lambatkan ini. Pergi Jumat lambat, sudah sampai di masjid, tidak pilih saf awal, minta bintik yang paling ikut. Seandainya masih bisa dibuat bintik ke belakang pagar sana, itu pagar sana itu. Padahal di sini kosong, tidak ada orang. Nah, sebagaimana kita melambat-lambatkan syariat Allah, begitulah Allah lambat-lambatkan keberkahannya untuk kita. Rezeki lambat, kemuliaan lambat, derajat di sisi Allah lambat. Bahkan Nabi pernah mengatakan, di akhirat nanti Allah lambatkan dia untuk sesuatu, walaupun dia ahli Jumaat. Itu ada hadisnya. Saya tidak hafal lagi matanya dan tidak berani saya sebutkan takut menyalahi Nabi. Tapi saya ingat Rasulullah mengatakan, sebagaimana orang suka melambat-lambatkan urusan dengan Allah, maka Allah lambatkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kita mungkin ahli surga, tapi ngantri dulu setelah orang lain yang dulu di saat pertama mengejar-ngejar untuk masuk surga. Nah, jadi jemaah Allah dalam majlis silakan duduk. Kalau kita duluan yang datang, silakan isi satu. Berikutnya, al-julusu bi'adabin wa khusyu'in wa tawadhu'. Duduklah dalam majlis dalam keadaan adab, beradab, khusyuk wa tawadhu'. Khusyuk artinya dia benar-benar fokus, dia dengarkan, ikhlas hatinya datang ingin menuntut ilmu. Wa tawadhu', dan juga dia suka merendahkan diri. Rasulullah SAW pernah dilihat oleh salah seorang sahabat perempuan dalam hadis dari Qailah binti Makhramah, ra'at Nabi SAW wa huwa qa'idul qarfasa. Pernah dilihat oleh seorang perempuan, sahabat perempuan, Rasulullah sering duduk dalam keadaan qarfasa. Qarfasa itu duduk dalam keadaan memeluk lutut. Jadi lutut diangkat, lutut diangkat sampai dua tapak kaki menjejakkan lantai. Berikut, kemudian dia peluk betisnya. Dia peluk betisnya. Nah, ini disebut dengan duduk qarfasa. Rasulullah sering duduk gitu. Jadi dua-dua lutut diangkat lalu dipeluk betisnya. Dia memeluk betisnya sendiri. Dia duduk sambil melakukan ibadah atau sesuatu yang sifatnya berada di dalam hal-hal yang baik. Itu yang sering dilakukan Rasulullah. Tapi duduk qarfasa ini, memeluk lutut ini menjadi makruh ketika hari Jumat. Tapi selain hari Jumat dibolehkan. Duduk seperti majlis Pak, duduk memeluk lutut itu sunnah Nabi. Tapi hari Jumat makruh, karena hadis Nabi menyebutkan tentang khusus hari Jumat duduk lalu memeluk lutut sambil mendengarkan, itu makruh. Kenapa? Menyebabkan ketiduran. Karena syaitan itu berusaha menjatuhkan amal kita, salah satunya adalah di hari Jumat. Karena besarnya dan mulianya hari Jumat. Jadi sesuatu yang dimuliakan Allah, syaitan akan berusaha membuat manusia tidak dapat kemuliaan itu.
Makanya ada orang yang kadang-kadang datang Jumaat itu nggak ada kerja dari pagi, masuk kantor tidak, belajar online tidak, ngajar online tidak, jual beli tidak, sudah pensiun, tidak ada kerja apa-apa. Aduh, rumah jalan kopi, buka koran, nggak tahu kerja apa. Itu mulai membaca dari awal sampai akhir, iklan habis semuanya, ada kerja apa? Jadi anakmu baca-baca iklan, tidak datang ke masjid di awal waktu. Itu salah satu tipu daya syaitan. Salah satu tipu daya syaitan. Malah lebih aneh, tidak ada kerja, datang ketika khatib sudah berada di atas mimbar, maka dia tidak mendapatkan pahala apapun kecuali hanya Jumatnya sah saja. Karena malaikat telah menutup catatan amal, kata Nabi, dan mereka pun ikut mendengarkan. Jadi jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala duduk dalam majlis itu berusahalah mendapatkan sempurna kasih sayang Allah. Salah satunya duduk dengan cara tawadhu, rendahkan diri. Rasulullah cara duduknya dengan cara sering mengangkat lututnya. Tapi ada kalanya Rasulullah sering duduk dalam keadaan murabba' seperti bapak dulu, bersila seperti begini. Ini sering Rasulullah lakukan ketika selesai solat, habis solat subuh. Dalam hadis sering Rasulullah lakukan habis solat subuh, menunggu sampai matahari terbit tuluh. Itu Rasulullah sering duduk dengan cara murabba', bersila, lalu beliau berzikir kepada Allah. Jadi ini duduk seperti ini dibolehkan. Nah, ada satu lagi model duduk yang dimakruhkan dalam majlis, yaitu adamul i'timad 'ala al-yad al-yusra indal julus. Janganlah seseorang duduk dengan cara menyandarkan tangan kirinya ke belakang tubuhnya ketika duduk. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Syuraih bin Suwaid, qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Rasulullah melewatiku, wa ana jalisun hakaza, dan aku sedang duduk dalam keadaan begini, katanya. Lalu dia gambarkan cara duduknya. Bagaimana cara duduknya? Qad wada'tu yadiya al-yusra khalfa dhahri, aku telah meletakkan tangan kiriku di belakang punggung. Jadi bagaimana dia cara duduk? Bersadar dulu Pak Jarawi. Model contoh pada masa turun, model duduk begitu. Ibu-ibu nampak ya, cara ibu-ibu. Jadi menyandarkan diri dengan tangan kiri ke belakang itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Rasulullah melewati seorang sahabat, dia sedang duduk model begitu. Wattakatu ala aliyati yadi. Jadi aku menyandarkan diriku, menyandarkan semua punggungku ke kaki, ke tangan kiriku. Jadi dia rebahkan ke belakang. Faqala, begitu Rasulullah lihat gaya duduk seperti itu, langsung Rasulullah mengatakan, ataqa'u quddatan maghdubi alaihi, apakah engkau duduk seperti duduknya orang yang dimurkai oleh Allah? Artinya Rasulullah ingin mengingatkan ini duduk model ini, duduk yang tidak disukai oleh Allah. Pertama, ada kesan sombong. Duduk dengan tangan, terutama tangan kiri Pak disebutkan. Saya baca dalam fatwa-fatwa tentang pertanyaan bagaimana kalau duduk dengan tangan kanan, maka para ulama menjawab tidak mengapa, karena yang diutamakan dalam hadis fokusnya adalah menyandarkan dengan tangan kiri. Kalau tangan kanan tidak mengapa. Ini ada kesan duduk seperti ini sombong. Jadi sambil duduk pengajian, duduknya melingkung, ada kesan meremehkan. Begitulah. Kalau kita lihat wajahnya saja Pak, seperti orang meremehkan gitu. Jadi kemudian juga ada unsur kemalasan. Jadi Rasulullah paling melarang urusan malas dalam urusan ibadah. Karena menuntut ilmu adalah bahagian dari ibadah ghairul Allah. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, jangan duduk dengan cara meletakkan tangan kiri ke belakang. Nah sekarang kalau tangan kirinya ke samping bagaimana? Dia bukan ke belakang, ke samping. Maka insya Allah itu tidak apa-apa.
Apalagi kalau ada sesuatu yang menyebabkan dia harus meletakkan tangan kirinya ke samping. Apakah terlalu lelah atau memang dia tidak bisa duduk lurus? Mungkin pernah menabrak, patah kedua rusuk, macam model, maka tidak mengapa, insyaAllah. Nah, kemudian ada berikutnya masalah duduk ini. Berikutnya ijtinabul hay'ah allati qad tanbashifu fiha awratul insan. Janganlah seseorang duduk dalam majlis yang sifatnya bisa terbuka auratnya. Jangan duduk dalam majlis yang terbuka aurat, yang menyebabkan terbuka aurat. Rasulullah SAW disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah SAW naha ayakul rajul bishimali. Maka Rasulullah Jabir mengatakan Rasulullah melarang seseorang makan dengan tangan kirinya, atau yamshi fi na'lin wahidah, atau dia berjalan dengan satu sandal. Nanti ini dalam adab berjalan diajarkan. Jadi jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Dalam hadis yang lain disebutkan karena syaitan minum dan makan dengan tangan kiri. Kadang-kadang yang anehnya Bapak Ibu, orang sudah tahu ini tapi tetap melakukannya. Sudah tahu. Dan yang anehnya lagi sering terjadi, kadang-kadang sampai ikut majlis pengajian. Ya, aku kelas di depan apapun mereknya. Jadi duduk di depan, dia dapatkan minuman. Itu sambil dengar pengajian Jarawih, minum dengan tangan kiri. Padahal dia sedang berada di tempat yang mulia, tapi dia melakukan amalan-amalan syaitan. Bahkan Nabi mengajarkan kalau seandainya seseorang harus minum dengan tangan kirinya, maka hendaknya meletakkan tangan kanannya di bawah punggung gelasnya untuk memberi isyarat bahwa dia bukan pengikut syaitan. Jadi kemudian Rasulullah mengatakan jangan berjalan dengan satu sandal. Ini maksudnya kalau sandal putus, jangan jalan dengan sandal satu. Putuskan kedua-duanya, tidak mesti pindah. Maksudnya yang tersisa satu itu jangan jalan dengan satu sandal. Jangan pakai dua-duanya. Satu hilang, jangan pakai dua-duanya. Jadi jangan mencingklat-cingklat dengan satu sandal. Itu hukumnya makruh. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan wa ayyashtamil as-sama', dan janganlah seseorang memakai pakaian as-sama'. Bagaimana bentuknya? Ayat tadi fi saubin wahid. Dia kadang-kadang memakai baju hanya dengan satu lapisan. Kashifan an farji, lalu dia menampakkan auratnya. Jadi ada model yang dinampakkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim ini. Ada orang model pakai jubah cuma satu lapis, yang ada tepu dalam. Lalu dulu angkat lutut, karena mencoba meniru tadi, dia angkat lutut, jubah pendek, lutut diangkat. Tahu apa yang terjadi? Kamu hambulah dunia ini. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kita yang pakai kain sarung jadi. Makanya pakaian itu yang terbaik kata Rasulullah fi saubain, dua lapis. Dua lapis. Apapun model pakaiannya. Kalau ada pakai jubah, satu harus ada celana pendek di dalam. Paling kurang celana dalam. Paling kurang. Yang pakai kain sarung gitu juga. Usahakan dua lapis. Itu yang terbaik pakaian. Jadi kalau terjadi sesuatu, orang tidak segan untuk menolong kita. Karena kalau sempat kita keluar mesti renang pintu, ulaya biu akiwatu. Kita tak pakai apa-apa. Nah, ini berbahaya. Ini tak boleh. Kita duduk dalam majlis itu jaga-jaga diri. Kain-kain melipat jangkung, kain-kain melipat jangkung. Karena yang nampak bukan jamaahnya, ustaznya yang nampak. Kalau jemaah nanti dia lihat ke belakang, ustaznya nampak. Apa dong? Ini macam dia. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Hati-hati jaga aurat dalam berpakaian. Sedikit lagi. Berikutnya, ada satu lagi model duduk yang lain, yaitu ada menjulus majlis syaitan. Janganlah seseorang duduk dengan duduk gaya syaitan atau majlisnya syaitan. Bagaimana ini? Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis
riwayat Ahmad, juga diriwayatkan Abu Dawud dengan derajat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ay yajlisa baina ad-duhi wa dhilli wa qala majlis syaitan. Rasulullah melarang seseorang untuk duduk di antara duhi wa dhilli, di antara panas dan dingin. Jadi di antara misal ni, mohon maaf Bapak kalau kita duduk misal di satu tempat. Pertama kita aman, semuanya dingin. Tiba-tiba masuk matahari dari pintu atau dari jendela. Ini bukan duduk saja, tidur juga begitu dilarang. Menyinari sebelah badan. Ini tidak boleh seseorang menyambung duduk dengan cara seperti itu. Hendaknya dia berpindah. Falyakum, kata Rasulullah, bangunlah, pindahlah ke tempat yang lebih aman. Jadi pilihannya kalau tidak panas semuanya atau dingin semuanya. Jangan duduk setengah dingin, setengah panas. Kenapa? Rasulullah mengatakan majlis syaitan, itu tempat yang paling disukai oleh syaitan. Nah, apa maksudnya? Para ulama mengatakan bisa jadi yang dimaksud Rasulullah, syaitan suka dengan itu, cari tempat yang setengah-setengah. Makna kedua, syaitan suka sama orang duduk seperti itu karena menyebabkan mudarat bagi tubuhnya. Orang yang duduk setengah panas setengah dingin itu darahnya tidak normal untuk bisa bekerja dengan baik. Jadi setengah tubuh, setengah bahagian darah panas, yang setengah dingin itu tidak normal, dan itu bisa menyebabkan penyakit kalau terus-terusan. Maka hati-hati tidur dengan jendela yang masuk matahari pagi. Kita masih tidur, lalu dipanaskan setengah, lalu kita dingin setengah. Tapi alhamdulillah masjid-masjid hari ini itu tidak lagi mendapatkan keadaan seperti itu. Kita sudah tertutup semuanya, duduk di dalam masjid itu aman. Jadi yang dimaksud adalah matahari, cahaya matahari, bukan cahaya lampu. Ya, jadi bukan hidup lampu setengah, mati setengah, lalu kita jaga-jaga jangan sampai di antara yang gelap. Tidak begitu, tapi cahaya matahari.